Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru lillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'a rusydah. Amma ba'd. Sadatul ulama al-ajilla wal kurama wal a'izza wa bimuqaddami haula Fadilatul Mukarram Kiai Haji Ahmad Said Asrari, Katib Am PBNU wa Murabbil Ma'had Raudhatul Thulab, bersama Bunyai, keluarga dalem dan seluruh dzurriyyah dari Allah Yarham Kiai Haji Asrari, kemudian para kiai yang lain. Tanpa mengurangi rasa ta'zim saya, tidak bisa saya sebut namanya satu persatu. Ada Kiai Miftah Fakih dari PBNU dan seluruh pengurus PBNU yang berkesempatan rawuh, pengurus PCNU Kabupaten Magelang, kemudian ada guru saya Gus Ustadz Yasin Maimun, kemudian guru saya Gus Yusuf Khudori, Gus-gus yang lain, neng-neng yang lain, semuanya yang kita taklimi, kita mohon restu, kita mohon doanya. Sahadat zu'ama, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, hadir Gus Menteri Agama beserta istri, kemudian Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Tengah, bos pokoknya kabeh pejabat semuanya yang saya hormati, kemudian Bapak dan Ibu Wali Santri, adik-adik santri putra dan santri putri Pondok Pesantren Raudhatul Thulab, Bapak dan Ibu seluruh jamaah, mohon izin, acara intinya sudah ya tadi, pembacaan maulid, mahalul qiyam, berkah dan doa, itu acara intinya. Mau'idhah hasanahnya juga sudah, Yai Miftah tadi. Terus saya disuruh apa? Saya hanya ingin nambah sedikit, berbagi cerita, kurang lebih 25 menit saja. Dua jam kuat. Kita menghormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan cermin agung kehidupan kita, uswatun hasanah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kenapa Nabi Muhammad dijadikan uswatun hasanah? Karena Nabi Muhammad itu wulida hasanan wa nasya'a hasanan wa syaba hasanan wa syakha hasanan wa tuwuffiya hasanan. Kanjeng Nabi niku lahire sae. Monggo sedaya nderek sae kersane kecipratan kesaenane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku lahire sae, masa kanak-kanake sae, masa remajane sae, dewasane sae, sepuhe sae, wafate paling sae. Dan klimak kesaenane Kanjeng Nabi niku tergambar dalam ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Sempurna kesaenanipun. Dados kesaenane Kanjeng Nabi niku lurus, boten wonten bengkonge, stabil dan dinamis. Api
mboten wonten awone. Lah nek wong Magelang sak apik-apike mesti ana eleke. Nggih napa nggih? Tiada gading yang tak retak, tiada mawar yang tak berduri, tiada api yang tak berasap, tiada bantal yang tak beriler, tiada hidung yang tak berupil, dan tiada bokong yang tak berentut. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya, dan setiap orang buruk ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik. Rawahu Abah Anza. Tak baleni. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Kiai Said Asrori kita yakini beliau orang baik. Kiai Said niki sae napa sae? Sae napa awon? Awon napa sae? Sae napa sae? Monggo dibedalaken ten Makbarah. Sak sae-saene Kiai Said pasti beliau punya masa lalu yang ada buruknya. Biyen nalika mondok yakin tau nggasap sandal. Gus Yusuf sae pol meh calon gubernur Rasido. Meh saiki cukup Gus Yasin wae. Sepakat? Setuju? Gus Yusuf wis ngalah. Sae pol, tapi beliau pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Biyen no pondok pas marung tahu jukuk pisang goreng 5 bayar 3. Maka kita jangan pernah merasa diri kita baik. Nabi berpesan, la ta'jabu bi'amalil 'abdi hatta tanduru kaifa yuhtamu bih. Tidak usah heran dengan seseorang yang dikatakan hebat. Tunggu bagaimana dia diakhiri kehidupannya. Nah, setiap orang buruk ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik. Maka kalau ada orang yang sekarang ini kelihatannya buruk, kita jangan pernah sekali-kali merendahkan, karena kita nggak pernah tahu suatu saat dia akan berubah jadi baik, bahkan lebih baik daripada kita. Kanjeng Nabi niku dipun dadosaken teladan. Tuntunane Kanjeng Nabi itu namanya agama. Oke, saya hanya berbagi wawasan sedikit saja. Secara umum para jamaah, agama itu ada 2. Pertama, agama samawi. Wong Magelang ngarani agama langit. Nek tiyang gen kula Bojonegoro ngarani reveal of religion. Kedua, agama ardi. Wong kene lek nyebut agama bumi. Tiyang gen kula lek ngarani natural of religion. Agama samawi, agama langit itu apa? Ya agama yang dibawa oleh para rasul utusan Allah berdasarkan wahyu, yang intinya adalah ajaran tauhid, la ilaha illallah. Bareng, la ilaha illallah. Itu agama samawi. Yahudi yang asli, Nasrani yang asli, dan disempurnakan dengan agama Islam. Selain itu berarti agama budaya, agama bumi. Nah, para jemaah, di Indonesia ini
Agama yang dilindungi undang-undang ada 6. Satu, Islam yang kita yakini adalah agama yang paling hak, benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 2, Katolik. 3, Kristen Protestan. 4, Hindu. 5, Buddha. 6, Konghucu. Semua agama punya Tuhan. Kita wajib mengiktikadi Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. La ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Saudara kita yang beragama Kristen, Tuhannya disebut Trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Kalau umat Hindu, Tuhannya namanya Trimurti. Brahma, Wisnu, Siwa. Umat Buddha, Tuhannya ada Tuhan kecil, Tuhan besar. Ada apa ya namanya, lupa saya. Pokoknya Dipayana dan Mahayana. Itu yang Tuhan kecil Dipayana, Tuhan besarnya Mahayana. Kalau umat Konghucu, Tuhannya bernama Huangtian. Kita awur orang yang ngerti sampean. Wis to ngandel Huangtian. Semua agama punya kitab suci. Kita umat Islam kitab sucinya Al-Quran. Oke. Kalau umat Kristen kitab sucinya Injil atau Bible. Itu macam-macam, ada perjanjian lama, perjanjian baru, ada Lukas, Barnabas, Matius, Yohanes, wakeh pokoknya. Umat Hindu kitab sucinya Weda. Umat Buddha kitab sucinya Tripitaka. Umat Konghucu kitab sucinya Sishu karo Huangji. Wes to ngandelo. Orang Jepang itu punya agama yang paling besar mayoritas namanya agama Shinto. Mereka juga punya Tuhan namanya Amaterasu Ohomi Kami. Punya anak laki-laki namanya Nini no Mikoto. Punya anak perempuan namanya Ninini no Mikoto. Anaknya lagi namanya Makoyoto. Anaknya lagi namanya Hirohito. Makanya kaisar Jepang namanya Hirohito. Anaknya Naruto. Yang terakhir Ajinomoto. Semua agama, mas ngapunten, mboten usah pun cekap kula kantun 15 menit. Semua agama itu bisa tegak kalau dibangun di atas 3 dimensi. Pertama, dimensi ritual. Yang kedua, dimensi sosial. Ketiga, dimensi intelektual. Malah ngingeti sing musuh-musuh meja. Perhatiin aku dong. Aku tuh kesini demi kamu sayang. Kok kamu nyuekin aku sih? Dah. Satu, dimensi ritual. Ini yang berkaitan dengan ritus-ritus religius. Semua agama punya. Umat Katolik punya misa. Yang Protestan biasanya disebut kebaktian. Agama-agama lain punya, bahkan di Indonesia ini yang aliran kepercayaan kan banyak. Ada Purbokayun, ada Darmo Gandul, ada Gandule Kang Darmo. Pokoknya macam-macam aliran. Itu semua punya ritus religius. Loh, kita malah banyak, kita ada sholat, ada puasa, ada zikir, macam-macam. Ya kayak tadi ini masuk wilayah ritus religius. Dan Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, bahkan jumlah penduduk dengan agama Islam terbesar di dunia. Dulu pertama peringkatnya, sekarang kita digeser Pakistan. Kita ini udah masuk wilayah ekstrim ritual.
semua diagamakan, sehingga apapun kalau bersentuhan dengan agama sensitif banget bagi masyarakat kita, karena emang masyarakat kita ini udah ekstrim ritual, semua dikaitkan dengan agama. Masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng itu disebut rumah ibadah. Coba, omah kok ibadah? Pernah melihat masjidmu ruko? Bajunya bapak-bapak itu disebut busana muslim, padahal nggak pernah mengucapkan kalimat syahadat, tapi namanya busana muslim. Peci yang warnanya putih disebut peci haji, padahal urung tahu urung Mekah, wong tukune nang pasar mungkit kono, tapi namanya peci haji. Ini orang kita. Sampai di Kediri itu ada tahu namanya tahu takwa, berarti tahunya menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Tahu takwa. Nah, barangkali orang sini pengen nyontoh, monggo mboten napa-napa, ndamel tempe iman, onde-onde ikhlas, tape subhanallah, getuk naudzubillah min dzalik, wajib innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh, sampai kalau ada pohon cemara itu loh dianggap sebagai pohon Kristen, padahal itu pohon cemara nggak pernah dibaptis. Pohon kurma dianggap pohon Islam, berarti wong Kristen ora entuk mangan kurma ngono. Kadang over kita. Itu kalau ada palang merah di ambulan katanya salib, tempat bersemayam jin, kafir. Ini kan ekstrim yang keterlaluan. Sampai pernah klepon itu loh diharamkan, padahal klepon ini obat udun. Sayang, hanya atribut, lebih menonjolkan atribut daripada nilai. Hanya tampilan tapi miskin esensi. Saya sering sampaikan kritik ya, masyarakat kita itu terlalu banyak mau'idhah hasanah tapi kekurangan uswatun hasanah. Wakeh wong sing pinter pidato tapi ora pinter dadi contoh. Guyune kok ora penak guyune. Ana sing ngomong contone kaya sing nyekeli mic. Maksudku yang ngono. Lho, sampean ning Indonesia iki lek golek tukang ceramah, sak pirang-pirang, enak-enak ceramah. Medsos liweran tukang-tukang ceramah. Tapi maaf, hanya mau'idhah hasanah, bukan uswatun hasanah. Kita itu kebanyakan mau'idhah hasanah. Coba, acara apa di masyarakat kita yang nggak ada mau'idhah hasanahnya? Semua acara ada mau'idhah hasanahnya. Mulai kelahiran sampai kematian itu loh ada mau'idhah hasanahnya. Gini apa nggih? Koyong ini bulan Maulid, peringatan Maulid Nabi, mau'idhah hasanah. Bentar lagi Rajab ada peringatan Isra Mi'raj, mau'idhah hasanah. Nanti menjelang Ramadan kayak menyongsong bulan suci Ramadan, mau'idhah hasanah. Bulan Ramadan ada peringatan nuzulul Quran, mau'idhah hasanah. Lebaran ada halal bihalal, mau'idhah hasanah. Nanti orang mau berangkat haji, mau'idhah hasanah. Pulang haji, mau'idhah hasanah. Walimatul nikah, mau'idhah hasanah. Walimatul arus, mau'idhah hasanah. Walimatul hamal, bojone meteng, mau'idhah hasanah. Walimatul tasmiyah, mau'idhah hasanah. Walimatul aqiqah, mau'idhah hasanah. Walimatul khitan, mau'idhah hasanah. Saya bisa cerita karena udah pernah diundang semua acara. Yang belum tinggal satu, saya belum pernah diundang, itu cuma mau'idhah hasanah dalam rangka walimatul pegatan. Itu yang belum. Semua acara ada mau'idhah hasanah. Tapi maaf, asarnya sangat minim. Labete itu loh hampir nggak ada. Yang di mau'idhah itu loh ya biasa-biasa saja. Dimau'idhahi pertentangan. Para jemaah, mari kita sing rukun. Nek ora rukun ra iso mlebu swarga. Mulai tekan omah tukaran karo bojone. Ada ini orangnya datang kudunge coklat. Ojo ngrasani iki padha karo menikmati hidangan bangkai saudaranya. Ayat Qur'ane yang metu, wala yughtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kiyaine sing ceramah urung mingkem lho, jamaah malah ngrasani kiyaine. Kita itu kebanyakan konsep tapi kurang praktek. Kakean konsep kurang praktek, kebanyakan trik kurang action.
kakean teori, kurang amali. Ini kelemahan kita. Ngapunten. Kita umat Islam punya konsep an-nadhafatu minal iman. Ayat Qur'ane innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Tapi prakteknya zong, negara yang paling terjaga kebersihannya satu Jepang, dua Singapura, yang dua-duanya bukan negara Islam. Loh, kita kok terkenal koproh, padahal an-nadhafatu minal. Tempat ibadah itu miliknya saudara kita, agama lain bersih-bersih, wangi-wangi, harum-harum. Lah masjidmu, ya Allah, sawang gak diresiki, kotor, kemproh, padahal neng tembok ana tulisannya an-nadhafatu minal iman. Tapi jero masjid ya ana telek cecek ora disuceni, malah dibunderi kapur. Dikai tulisan awas telek. Masuk ke kamar mandinya, pesingnya 17 derajat podo karo fadilah sholat jamaah. Dalile an-nadhafatu minal iman. Yang mempraktekkan malah orang luar. Saya pernah ke Hong Kong. Gini-gini 2 bulan sekali saya ke Hong Kong. Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia, Brunei, Jepang, Korea. Sopo takon ngapain ke sana? Ngarit. Ngapain ke sana? Gak enak pertanyaanmu. Sama panitia itu diajak healing, saya jalan-jalan naik kapal pesiar di sungai. Wih, sungainya itu bersih, bening, jernih. Sampai ikan-ikan kecil itu kelihatan jelas. Gak ada sampah, mau plastik, mau kertas, mau botol bekas air mineral, gak ada. Itu sungai di Hong Kong. Lenek sungai di Magelang, raketok banyune. Sing kertas, sing plastik, sing botol mineral, sing ketambahan softtek. BH isi ono vitamin T sing terimpul-terimpul. Ngono dalile an-nadhafatu minal. Loh, kita punya konsep as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Loh, keren loh ini. Maling potong tangane. Tapi maaf, negara yang paling aman dari kriminalitas itu satu Belanda, dua New Zealand, Selandia Baru. Di Belanda itu ada 25 penjara yang disewakan ke negara lain karena nggak ada penghuninya. 5 penjara dijual. Lah penjara di Indonesia overload. Lah kayak Bekasi ono sing lagi metu kae wong e. Coba. Lah kita yang mayoritas Islam namanya maling kok gentayangan. Ngapunten. Coba kalau ada pertanyaan, saya yakin jawabannya mesti sama. Di manakah orang paling sering kehilangan sandal? Loh, masjid. Katanya masjid rumah Allah. Allah Maha melihat. Loh, kok sandal sering hilang? Iyalah, kamu marah ke sandal, marah ke sandal. Loh, kita ini kebanyakan konsep tapi kurang praktek. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba ngapunten, dari disiplin keilmuan, wah kita kalah jauh, padahal sumber dari semua ilmu itu Al-Quran. Ya contoh sederhana itu, kalau adik-adik hafal ayat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, itu ibil bicara unta, berarti ilmu biologi. Wa ilas samai kaifa rufi'at, sama berarti ilmu antropologi. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bumi ilmu geologi. Wa ilal jibali kaifa nusibat, jibal berarti ilmu vulkanologi. Lengkap. Apalagi santri sekarang referensinya bukan cuma Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, ketambahan Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, sama Nihayatul TikTok. Guru besarnya Syekh Google radhiyallahu anhu, torikohnya torikoh internetiyah.
sumbernya ilmu itu dari Al-Quran. Harusnya kita yang paling hebat. Allah yang menyatakan kuntum khaira ummatin, kalianlah umat terbaik. Siapa kalian umat terbaik? Yang kita umat Islam, pemilik Al-Quran, Indonesia mayoritas. Harusnya Indonesia jadi kuntum khaira ummatin ini, harusnya. Tapi coba dari segi teknologi, kalau kita bicara teknologi, yang menang kalau nggak Cina, Jepang. Coba Yamaha Jepang, Toyota Jepang, Corolla Jepang, Suzuki Jepang, Kawasaki Jepang, Mitsubishi Jepang, gudeg juga, wajik Magelang, soto Lamongan, jenang Kudus, wingko Babat, pecel Madiun. Jadi bukan kuntum khaira ummatin, tapi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Nah kalau soal badokan itu kita juara kok. Sampai ono istilah fi kulli makan. Jadi kita itu begitu kok. Dan itu pekerjaan saya. Fi kulli makan. Apa maneh santri-santri Raudhatul Thalab. Santri Raudhatul Thalab itu punya prinsip kullu syai'in qalu. Wa idza bato'a lam berqalu. Wa idza bato'a waja' qalu. Wa idza bato'a geto' qalu. Apalagi coba, maaf, disiplin ilmu pengetahuan kita juga kalah. Saya pernah baca buku karangan Profesor, pokoknya karangannya wong pinter lah. Lali. Aku ini nek kadung lali biasanya terus ora eling. Nah, ini pokoknya buku karangannya Profesor wong pinter. Loh, strata pendidikan kita itu terendah. Mau peringkat 111 beberapa ya. S3 doktor. Kita itu Masya Allah memprihatinkan. Entah peringkat 112 entah berapa. Negara yang paling kaya doktor itu Israel. Grandmaker Israel. Setiap 1 juta penduduk 17.000-nya adalah doktor. Makanya Amerika Serikat itu sampai kapanpun nggak akan pernah berani sama Israel. Pinter-pinter wongnya. Jadi pos-pos strategis Amerika Serikat itu udah dikuasai semua sama Israel. Israel itu perang lawan negara manapun, Amerika pasti selalu mendukung. Menurut Israel itu negara top. Sampai gudangnya Nabi itu kan juga Bani Israel. Serakahnya Israel itu bukan hanya urusan dunia, urusan Nabi pun mereka serakah. Kalau ada Nabi yang bukan dari Israel, di Bani Israel kan diambil menantu, diboyong ke Bani Israel. Israel ngono gayane. Contoh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu nabinya bangsa Eropa, nabinya bangsa Yordania, itu Nabi Ayub. Akhirnya diambil mantu cucu sama Nabi Yusuf. Jadi dientokno putune Nabi Yusuf sing namane Siti Rahmah. Akhirnya Nabi Ayub diboyong ke Israel. Wong Yordania, wong Eropa kelangan nabi. Tapi lumayan, wis tahun duwe nabi, walaupun akhirnya kelangan kan udah pernah punya nabi. Daripada Indonesia setiap ada nabi mesti palsu. Saiki ngaku nabi, telung dinongkas tangkep polisi. Ya Allah. Halo. Israel itu punya satelit pengintai yang terus dihadapkan ke Amerika Serikat. Itu pengayaan uranium nuklir. Wah, Amerika itu negara yang adidaya superpower, wedi karo nuklir. Kalah karo wong Indonesia. Nuklir masuk Indonesia, dimplok dadi bakso. Bakso nuklir, bakso granat. Makanya Amerika ra ngira wani karo Indonesia. Orang Indonesia itu sakti-sakti kok. Bakso nuklir, bakso granat, sambele ae mercon. Di Surabaya itu ada rawon setan. Setannya dipangan karo wong Indonesia, soto gendruwo. Dipangan sampai
ambek wong Indonesia. Wong Indonesia kok tongseng dipangan. Bocah cilik-cilike doyan molen. Kapal selam yo dimplok. Ana ibu-ibu sore-sore kletis-kletis mangan jajan, ditakoni ponakane, "Mangan apa, Bule?" "Kuping gajah." Mangkane Amerika ra ngira nyerang Indonesia. Wong Indonesia sakti-sakti kok. Ora usah kate ngenteni Gus Nabil ngetokno jurus. Allahumma sholli ala Muhammad. Israel itu setiap 1 juta penduduk 17 ribunya itu dokter. Amerika Serikat kurang lebih hanya 9 ribuan dokter per 1 juta penduduk. Jerman 7 ribuan, Jepang 8 ribuan. Loh, India itu gak nyangka. India, rumangsaku India itu hobinya cuma nyanyi tok. Loh ya toh? Mangan nyanyi, adus nyanyi, tukaran nih lo nyanyi wong India. Ngising ambek nyanyi. Jotosan ambek nyanyi. Wong India hobine mau nyanyi. Ana sing paling terkenal lagu Tumpahi wae. Lumai wae. Bojone dhewe kucek-kucek kotane.